presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberitaan firman pada ibadah ini adalah Penatua Margareta Lumintang. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 6, bait 1 dan 3, Bernyanyilah Orang Percaya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Hormat, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Di malam hari ini Tuhan, kami akan beribadah, sekalipun kami bersekutu dan beribadah melalui media online. Tapi kami yakin sungguh Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan, hanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur pujian. Marilah kita membaca Mazmur dari Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai 11 secara berbalasan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 6 bait yang keempat. Bernyanyilah orang percaya. Jemaat, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan, isi hidup kami. Kami mau hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari
mulut-Mu ya Tuhan. Kami mau membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Bertahtalah dalam hati setiap kami, umat-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 hingga 7. Jemaat saya undang bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kejadian 2 ayat 1 hingga 7 yang menyatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jumpa jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali jemaat sektor 1, sektor 2, 3, dan 4 dalam ibadah keluarga. Malam hari ini kita akan mendalami bagian Kitab Kejadian pasal 2 ayat pertama hingga 7. Di ayatnya yang pertama dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, itu sepertinya sudah kalimat ending ya. Nah, bagaimana mulainya kok sudah langsung selesai? Nah, riwayat ceritanya ada di pasal yang pertama. Kita lihat cerita penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan langit dan bumi lengkap di pasal pertama. Saya coba rangkum sebentar. Hari pertama, hari ke-1, Tuhan menjadikan terang dan memisahkan terang itu dari gelap, menyatakan terang itu baik. Kemudian hari kedua, Tuhan memisahkan air di atas dan air di bawah dengan terjadi cakrawala. Dan hari ketiga, Tuhan memisahkan daratan dan lautan. Kemudian
Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan itu juga dikatakan baik dan baik. Hari keempat, Tuhan menjadikan benda-benda penerang di langit. Itu juga dikatakan baik. Dan hari kelima, Tuhan menjadikan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan semuanya itu baik, dan Allah memberkati binatang-binatang tersebut untuk bertumbuh kembang. Dan hari keenam, Tuhan menjadikan hewan dan juga manusia. Dan Allah mengatakan bahwa itu semuanya sangat baik. Nah, kita lanjut pasal yang kedua, ayat 2. Dikatakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Berhentilah ia. Kenapa berhenti? Karena semua yang sudah Allah ciptakan, semua yang mau diciptakan, semua yang perlu dibuat, sudah diciptakan Allah. Dan itu bumi dan isinya, segala isinya sudah lengkap, sudah ada. Jadi Allah berhenti. Kemudian kita masuk ayat yang ketiga, katakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah atau Elohim dalam bahasa Ibraninya berhenti pada hari yang ketujuh, yaitu Sabat, bukan karena Allah capek, istirahat sejenak, itu bukan, tapi karena Tuhan memang telah menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan penciptaan itu telah selesai, dan pada hari ketujuh itu Tuhan ingin memberkati dan menguduskannya. Nah, dikuduskan karena Allah itu sendiri kudus, jadi yang bisa menguduskan hanya Allah seorang. Ia menguduskan hari Sabat itu, mengkhususkannya, berarti hari itu beda dari hari-hari yang lain. Kalau hari-hari yang lain itu dikatakan hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, dan memang begitu kalau di Ibraninya, di Israelnya itu hari-hari yang hari pertama sampai hari ke-6 itu nggak ada nama khususnya, memang bilangnya hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6. Nah, baru hari ke-7 itu ada namanya hari Sabat gitu. Nah, Allah juga menyatakan kepada bangsa Israel ketika melalui itu ya Nabi Musa ya, setelah diselamatkan dari membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, Allah mengingatkan bangsa Israel untuk ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat gitu. Nah, jadi Allah ingin juga umatnya, manusia, mempunyai hari yang khusus bersama Dia di hari ketujuh itu. Ya. Ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Nah, kita lanjut ayat ke-5 dan ke-6 ya. Dikatakan ayat ke-5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah, jadi tanah itu perlu diusahakan, perlu orang untuk mengusahakannya. Allah menginginkan orang atau manusia itu untuk bekerja,
mengelola hasil ciptaannya yang sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian dikatakan ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Nah, belum ada hujan, namun kan ada air di bawah, ada sungai gitu ya, kalau kita baca di ayat-ayat yang berikutnya. Nah, jadi ada air naik di atas, ada kabut, jadi tanah itu basah, jadi cukup lembab gitu ya. Kemudian, nah ayat ke-7 dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi hidup. Nah, manusia dikatakan bahwa Allah membentuk. Kata membentuk yang dipakai bahasa Ibraninya itu yatsar. Ini merupakan kata kerja khusus yang dipakai dalam orang ini pekerja tukang priuk atau tukang tembikar. Jadi itu dia membentuk, kalau lagi bikin tembikar itu bikin pot, piring begitu ya. Itu juga dia kan bahannya juga dari tanah liat gitu. Jadi khusus kata membentuk itu yatsar dipakai. Jadi Allah membentuk kita dari debu dan tanah itu yang tadi kan debunya, tanahnya lembab ya. Jadi dibentuk kita, Allah membentuk manusia menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Jadi dikasih ada kepalanya, dibentuk tubuhnya, dikasih tangan dan kaki, kemudian juga di kepala ada rambut, ada mata, dikasih hidung, mulut, dan diberi jantung, diberi ginjal, diberi paru-paru. Kita semua organ tubuh kita Allah yang membentuknya dengan hati-hati, dengan penuh ketelitian, perasaan gitu ya. Kalau bikin membentuk tembikar itu ya seperti itulah Tuhan membentuk kita manusia. Nah, itu sudah jadi manusianya begitu? Belum, itu belum disebut manusia gitu. Kemudian apa yang dilakukan Allah? Kemudian Allah menghembuskan nafas hidup ke hidungnya. Jadi coba napas gitu. Kita Allah menghembuskan nafasnya ke hidung manusia. Jadi Allah begitu dekat dan khusus gitu menghembuskannya terarah ke hidung manusia, sehingga kita bernafas dengan hidung kita. Manusia dikatakan makhluk hidup setelah mendapatkan nafas Allah. Jadi nafas Allah itu yang menghidupkan kita. Kalau nafas hidup di bahasa Ibraninya kaim nefes. Kaim itu bentuk jamak gitu ya. Jadi hidup yang diberikan oleh Tuhan bukan hanya satu macam saja. Jadi kita manusia ini bukan hidup kedagingan saja, namun juga ada jiwa dan roh gitu. Ya, kita adalah makhluk jasmani dan juga makhluk spiritual atau makhluk rohani. Nah, untuk itu kita harus mengakui bahwa manusia itu yang tadinya bahan dasarnya apa, dibentuknya dari tanah ya. Tanah itu kan di bawah tempat kita berpijak ya, dari sesuatu yang biasa, yang
yang ya bisa dikatakan rendah gitu ya, karena itu untuk dipijak gitu ya. Allah memberikan kehidupan, Allah melalui nafasnya, Allah menjadikan manusia itu hidup sehingga ia menjadi makhluk yang sangat berharga di mata Allah. Hanya manusia yang dapat berkomunikasi dengan Allah, karena manusia itu mempunyai sebagian dari Allah gitu. Dia maksudnya dia berasal juga dari Allah, dari nafas Allah sendiri yang memberi dia hidup sehingga dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Beda dengan makhluk-makhluk ciptaan lainnya itu. Kalau binatang itu dia juga hidup tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan Allah karena Allah tidak memberikan nafasnya bagi makhluk ciptaan yang lain, hanya manusia saja. Ayub mengatakan, dia bersaksi, kalau kita buka Ayub pasal 33 ayat 4, dikatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Gitu. Ya, Ayub bersaksi bahwa dia hidup hanya dari berkat Roh Allah gitu, hanya Roh Allah yang memberi dia kehidupan gitu. Kita juga harus menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Segala keberadaan kita, kemampuan, kekayaan kita, itu semua adalah berkat karunia Allah gitu ya. Jadi kita tidak boleh hidup dengan semau-semau kita gitu, karena kita ini adalah milik Allah, diciptakan untuk Allah gitu. Kalau alam raya, makhluk yang lain tuh kayak Tuhan pertama sudah diciptakan ada air, ada tumbuh-tumbuhan dan hewan, itu semua disediakan Tuhan untuk manusia. Jadi makanya manusia itu diciptakannya paling belakangan gitu ya, karena manusia itu yang perlu air untuk minum, perlu tumbuh-tumbuhan untuk ia makan dan juga hewan gitu ya. Nah, tetapi manusia kan alam diciptakan untuk manusia, tapi manusia diciptakan untuk Tuhan gitu. Nah, Tuhan ingin manusia itu mempunyai hubungan yang erat dengan Dia. Tuhan sudah mengkhususkan hari yang ke-7 untuk manusia boleh datang bersekutu kepada Dia. Nah, kita kalau kita mau sungguh menghargai hidup kita juga harus kita beriman bahwa hidup itu bukan milik kita sendiri, bahwa sumber hidup kita itu adalah Tuhan yang memberi hidup kita, sehingga kita harus dekat pada sumber hidup kita itu. Kita harus dekat pada Allah. Kita kalau kita sekarang diberi kepandaian, kita mempunyai kekuatan, kita ya manusia sekarang ini kan sudah banyak ya majulah, banyak juga menciptakan teknologi yang maju gitu. Kadang-kadang jadi kita suka sibuk sendiri, sudah mau sok tahu sendiri gitu. Kadang kita jadi lupa sama Tuhan. Nah, kalau juga dalam mengelola alam, manusia itu bukan mengelola, bahkan dia kadang jadi mau menguasai alam, malah jadi merusak alam itu, sehingga kita mengalami ada banyak bencana alam, polusi gitu ya. Ya kalau alamnya rusak,
yang rugi ya manusia sendiri, bukan Tuhan gitu. Karena yang perlu alam itu kan manusia yang tinggal di alam itu, di bumi ini kan manusia gitu. Jadi kalau dia buminya rusak ya manusia yang terdampak sendiri gitu ya. Jadi kita harus juga menghargai ciptaan Tuhan yang lainnya gitu ya. Seperti kita juga Tuhan hargai dengan sungguh bernilai gitu ya. Bahkan Ia telah memberikan kita anaknya yang tunggal. Ia telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita gitu. Kita dapat memperoleh hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, Oma Opa, jemaat yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita diingatkan kembali bahwa bagaimanapun sibuknya kita di hidup ini, di pekerjaan kah, kita tiap hari Senin sampai Sabtu bahkan gitu kita boleh bekerja dan kita berurusan, berusaha gitu ya. Jangan kita juga berbuat sekehendak kita sendiri dalam menjalani hidup ini. Kita harus juga ingat pada Tuhan yang memberikan hidup ini, di mana kita hidup untuk berbakti padanya. Mari kita juga boleh memberikan waktu bagi Tuhan. Kalau kita kalau umat Kristiani sekarang kita beribadah pada hari Minggu. Nah, kita bersama keluarga ke gereja, beribadah, berbakti. Nah, kita memuji dan memuliakan Tuhan, mendekatkan diri kepadanya. Dan karena pada hari Minggu itu Tuhan Yesus bangkit. Ia bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya di kayu salib pada hari Minggu. Jadi hari Minggu itu hari kemenangan. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu. Ia Allah yang hidup. Ibadah adalah suatu perayaan iman sebagai respon umat kepada karya penyelamatan Allah. Pusat dari ibadah itu adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, kita dapat menjadikan hidup yang berarti, hidup yang menghargai pemberian Tuhan dengan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita lakukan kebiasaan bersyukur ini, jadikan kebiasaan untuk sehari-hari. Kita selalu mendekat kepada Tuhan, kita dapat minta pertolongannya sambil juga menyadari dengan rendah hati bahwa kita ini diciptakan dari tanah gitu. Manusia pertama itu siapa namanya? Adam ya. Adam itu berasal dari Adama. Adama itu tanah, bahasa bahasa Ibraninya ya. Nah, jadi dari tanah, dari debu tanah kita diberi nafas hidup, kita diberi hidup oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hidup ini adalah anugerah dan tanpa Tuhan kita tidak berarti gitu ya. Kalau Tuhan panggil kita gitu ya, karena kita tuh tubuh jasmani ini kan fana ya, jadi tidak abadi, jadi ada validnya, ada jangka waktunya, tapi kita nggak tahu kapan ya. Sewaktu-waktu Tuhan bisa panggil kita. Nah, jikalau Ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Itu kata Ayub
Ayub 34 pasal 14 hingga 15. Nah, jadi tubuh jasmani kita dari tanah kembali ke tanah. Nah, tapi kalau roh kita, roh Allah itu kan dari Allah ya, roh kita dari Allah, dia kekal. Jadi dia kita akan juga mempunyai kehidupan abadi, kekal abadi. Nah, Yesus telah memberi kita hidup yang kekal. Pada orang yang percaya kepada dia akan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang pertanyaannya kita di mana kita menghabiskan kekekalan itu? Gimana hidup yang kita isi di dunia ini? Apakah telah sesuai menurut kehendak Allah? Apakah kita dapat bersama-sama dengan Tuhan di kekalan atau di tempat lain kalau kita tidak menurut kepada dia, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita menghargai hidup ini. Kita berusaha lakukan yang terbaik, gitu, sesuai dengan kapasitas yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita boleh terus bersyukur kepada dia dan juga memancarkan kasih-Nya kepada sesama ciptaan, juga sesama manusia. Kiranya dengan hidup kita yang bersyukur, yang berbakti, yang memancarkan citra Allah, kita juga dapat mewartakan kasih Allah dan juga dapat memanggil orang-orang sesama manusia yang rekan-rekan kita yang belum mengenal Allah, dengan kita hidup bersyukur, dengan kita bersaksi menjadi citra Allah, kiranya mereka juga boleh terpanggil dan boleh memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Sebagai jawaban umat, mari bernyanyi, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan.
Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Bapa Allah Pencipta, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan, buat kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, buat anugerah-Mu yang sungguh besar bagi kami ya Bapa. Bapa, ajar kami untuk terus boleh mendekat kepadamu, bersekutu kepadamu. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, karena Engkau-lah sumber hidup kami. Engkau yang memampukan kami Tuhan, hingga kami ada saat ini. Segala keberadaan kami adalah anugerah-Mu ya Bapa. Mampukan kami untuk memberi hidup kami kepadamu, untuk menjalani hidup ini ya Tuhan dengan penuh syukur, dengan penuh hikmat yang daripadamu saja ya Tuhan. Engkau memampukan kami, Engkau menuntun kami untuk menjalani hidup ini sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, untuk menjalankan perintah-Mu, menjalankan mandat-Mu bagi kami umat manusia, untuk dapat mengelola bumi ini dan segala ciptaan yang lain dengan bijaksana, dengan penuh bertanggung jawab, dengan cinta kasih yang daripadamu kami boleh menghargai ciptaan-ciptaan-Mu yang lain, dan terkhusus juga kepada sesama kami manusia. Bapa dalam surga, ampuni dosa dan salah kami apabila kami dengan tidak sengaja maupun telah terlanjur berbuat salah ya Tuhan, kami menyakiti sesama kami telah berdosa, kami gagal untuk melakukan perintah-Mu ya Bapa. Ampunilah dosa dan salah kami Tuhan. Kalau pada saat ini bumi dan isinya yang Kau ciptakan Tuhan telah mengalami kerusakan, mengalami kemunduran dari keindahannya yang semula Engkau ciptakan ya Tuhan. Ampuni kami akan kegagalan kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk boleh dapat mengelolanya, untuk dapat memperbaikinya ya Tuhan, sehingga alam ini juga boleh terus memuliakan nama-Mu. Alam ini juga boleh kami nikmati dan memberikan hasil yang baik ya Bapa. Bapa dalam surga, Engkau tahu umat-Mu, segala kelemahan kami, segala keberadaan kami saat ini ya Tuhan, akan adanya wabah penyakit yang melanda dunia ini ya Tuhan. Kiranya
mengatasi semua itu ya Tuhan. Kau mampukan kami untuk dapat melewatinya ya Bapa. Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok Tuhan, namun kami percaya Engkau ada dan selalu menyertai kami. Engkau memampukan kami ya Tuhan, dan kiranya melalui kasih dan tuntunan-Mu, kami umat-Mu boleh juga memancarkan kasih dan kehendak-Mu, memancarkan citra-Mu yang agung ya Tuhan, hingga sesama kami, orang yang belum mengenal-Mu maupun orang yang telah mengenal-Mu, boleh bersuka cita, boleh juga mendekatkan diri kepadamu. Yang telah menjauh boleh mendekat kembali kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau panggil mereka yang berbeban berat ya Tuhan. Bapa dalam surga, ampuni dosa kami apabila ada kami yang hendak menyanyiakan hidup, ada kami yang dengan sengaja menyakiti, merusak sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan. Bapa, jauhkanlah segala pikiran yang jahat, niat buruk yang hendak mencelakai ataupun mengambil jalan pintas mengakhiri hidup, karena begitu berat beban ini ya Tuhan. Bapa, jauhkanlah segala pikiran jahat tersebut ya Tuhan. Sentuh hati kami kembali, barui kami ya Tuhan, sadarkan kami akan kasih-Mu yang agung. Kiranya kami boleh mensyukuri hidup kami, hidup yang Kau anugerahkan ini, dan menjadikannya suatu persembahan yang baik, suatu persembahan yang harum hidup ini bagi kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, kami mau juga berdoa bagi orang-orang yang terkena bencana, orang-orang yang sedang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, maupun juga orang-orang yang sedang berduka cita. Bapa di dalam surga, kiranya roh penghiburan yang daripada-Mu saja boleh menguatkan hati umat-Mu yang membutuhkan ya Tuhan. Pakai kami juga untuk boleh dapat memberikan sedikit kelegaan bagi mereka, karena kelegaan yang sejati hanya daripada-Mu saja ya Bapa. Bapa, kiranya apapun juga yang kami perlukan, kami percaya Engkau tahu ya Tuhan, dan Engkau mampu untuk mencukupkan kebutuhan kami. Namun itu semua juga boleh terjadi menurut waktu-Mu saja. Kami boleh juga bersabar, ajar kami untuk boleh berserah dan menurut pada kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Putra-Mu Yesus, kami naikkan doa ini sebagaimana doa yang diajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
kita akan dengarkan kesaksian pujian dari Diaken Christine Sahea. Sampai akhir hidupku.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan kolekte harap dimasukkan ke amplop bertuliskan kolekte ibadah keluarga, sektor, tanggal, dan dimasukkan dalam kotak persembahan pada ibadah minggu. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 81 bait 1 dan 2, Allah sumber kemurahan. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh memberi melalui persembahan syukur Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, berikanlah roh dan hikmat-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah diurapi dan telah diberikan kepercayaan untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini untuk peningkatan pelayanan-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dengan tetap berdiri, jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang
Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.